dia menghapuskan, dia meninggalkan hukum adat istiadat yang diajarkan oleh Nabi Musa. Kok Anda pelintir sih? Dalilnya Anda baca sendiri, Anda pelintir sendiri. Bagaimanakah sekarang? Bagaimanakah sekarang mereka telah mendengarkan bahwa engkau mengajarkan orang-orang untuk meninggalkan hukum Musa, untuk tidak bersunat, makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Maka sekarang tahirkanlah dirimu bersama dengan 4 orang. Paulus mengikuti instruksi itu kan? Betul tidak? Mentahirkan diri atau tidak? Saya baca ya, Kak. Iya, silakan. Keesokan harinya Paulus melakukan apa yang diperintahkan Gini. oleh baca. Kak, boleh saya juga ngomong? Silakan. Seperti yang saya bilang, gini. Dasarnya adalah pada awalnya sunat ini merupakan perjanjian dan hukum. Iya, mungkin pada zaman itu Abraham menjadikan itu suatu hukum karena memang itu sebagai suatu tanda bahwa itu adalah umat bangsa keturunan Abraham, sunat itu. Tapi yang perlu kita pahami adalah kisah ini setelah Yesus disalibkan dan bahkan Yesus bangkit. Berarti kalau kita sama-sama tahu setelah kisah Yesus bangkit dan disalibkan ini itu, keselamatan itu menjadi terbuka untuk semua orang, sehingga orang ini menegaskan bukan lagi sunat itu sebagai tanda hukum. Kalau misalnya kalau kamu adalah bangsa Israel, kamu harus melakukan sunat sebagai hukum kalau kamu akan diselamatkan dan sebagainya. Bukan. Karena sekarang sudah terbuka untuk umum, dan jangan sampai orang menggunakan sunat ini lagi sebagai syarat-syarat ajaran-ajaran yang beralasan dengan hukum Tuhan, padahal nyatanya Tuhan sudah memberikan keselamatan itu pada semua orang. Karena dia sendiri sudah mati di kayu salib memberikan keselamatan itu untuk terbuka bagi semua orang dan menanggung dosa semua orang. Jadi pemaknaan sunat di sini yang dibilang, oh kamu setelah meniadakan sunat, bukan sebagai sunat ditiadakan sebagai hukum atau sebagainya, karena pada saat itu sunat itu sudahlah menjadi lebih kepada adat istiadat orang Yahudi. Bukan lagi ajaran hukum Tuhan yang menandakan kalau misalnya kamu adalah pengikut Tuhan, kamu harus disunat. Jadi supaya tidak ada orang-orang yang menggunakan kata-kata sunat sebagai peraturan untuk menjadi suatu sumber keselamatan atau tanda kamu sudah menerima keselamatan dari Tuhan. Seperti itu loh, Kakak. Ya, kenapa Paulus tidak ucapkan itu? Kita coba memaknai dan membaca tafsiran, makanya saya bilang penting untuk membaca tafsiran-tafsiran juga, Kak. Tidak hanya memahami dengan persepsi kita, karena membaca kita perlu hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan. Dan Kenapa Paulus tidak mengatakan seperti apa yang Anda katakan? Kenapa malah dia ikut-ikutan bertobat? Kita mana tahu bagaimana Paulus berkata-kata kepada orang Yahudi pada zaman itu, dan faktanya, kita tidak punya coba hak Anda untuk baca menjudge dia dalilnya. pada zaman itu. Coba Anda baca dalilnya, apakah dia mentahirkan diri atau tidak? Baca dalil. Kak, jangan Anda ngarang bebas. Diri, kita pun sebagai orang yang sudah berdosa, yang sebagai bahkan saya pun sebagai anak-anak masih berdosa. Berarti Paulus berdosa ya? Diri dan Oke, terima kasih Anda sudah mengakui. Paulus mengaku berdosa dan mentahirkan diri. Udah selesai. Kak, artinya Kakak tidak merasa tidak berdosa dan perlu untuk mentahirkan diri, Kak? Karena saya sendiri saya merasa saya tetap berdosa dan perlu mentahirkan diri meskipun Kenapa saya yang merubah hukum Torah berupa sunnah hukum-hukumnya kepada Nabi Musa? Paulus kenapa harus saya yang bertobat? Kak, dosa itu Paulus tidak hanya sudah mentahirkan diri pada menggantikan hukum-hukum. Saya apakah ulang dengan kita beradu mulut seperti ini dan kita menjatuhkan saya satu ulang sama lain, pertanyaannya, apakah Paulus mentahirkan diri setelah dia ketahuan membatalkan hukum sunat? Mentahirkan diri atau tidak? Coba dibuka mic-nya. Mentahirkan diri atau tidak? Memahami? Mentahirkan diri Paulus ini setelah keciduk membatalkan hukum Torah di luar Yerusalem, mentahirkan diri atau tidak? Saya setiap hari juga berdoa kepada Tuhan dan memohon ampun atas dosa yang tidak tanya saudari, saya tidak tanya saudari, yang saya tanya Paulus kronologis di TKP. Apakah Paulus mentahirkan diri atau tidak? Kakak tahu dari mana makna penahiran dirinya hanya khusus untuk anak bermasalahan sunatnya? Dia sudah memasukkan pemikiran manusiawi, Kak. Dia mentahirkan diri atau tidak? Iya. Oke, saya udah tadi selesai. Sudah mengakui kalau dia mentahirkan diri. Oke, udah selesai. Artinya bahwa Paulus bertobat dari menjalankan ajaran Kristen. Titik. Kakak tahu dari mana pemaknaan pentahirannya khusus untuk pengajaran ajaran Kristen itu, Kakak? Kan sudah diterangkan dalil demi dalil di perikop itu bagaimana Paulus telah menanggalkan hukum Musa di tengah-tengah bangsa asing. Setelah kembali ke Yerusalem,
dia kemudian mengikuti instruksi penatua untuk kemudian dia melakukan pentahiran diri, dan keesokan harinya dia masuk ke bait suci untuk melakukan pentahiran dan persembahan seperti yang diperintahkan oleh Musa kepada Bani Israel. Apa itu maksudnya? Paulus mengikuti instruksi. Harusnya Paulus di situ bersikukuh. Tidak dong. Sekarang hukum Taurat itu sampah, nggak berlaku lagi memang. Tapi faktanya Paulus legowo mengikuti instruksi imam pada saat itu. Ini artinya bahwa Paulus hanya jago di luar sana. Masuk kembali ke tanah kelahiran para nabi, dia melempem seperti kerupuk yang kena air. Di luar Yahudi dia hebat. Akulah rasul yang tidak terkalahkan dari rasul-rasul itu. Tapi begitu kembali ke tempat kelahiran Yesus, dia tak berdaya sama sekali. Agama Kristen tak berdaya diajarkannya kepada orang Yahudi. Makanya dia mengatakan, aku diutus hanya kepada orang-orang yang tidak bersunat. Galatia 2 nomor 8, Galatia 1:15, aku diutus untuk non-Yahudi. Kepada orang Yahudi, Paulus tidak berdaya untuk mengajarkan agama Kristennya. Kenapa? Karena Paulus tahu agama yang diajarkan itu agama irrasional yang tidak masuk akal. Kakak kalau gini deh, saya juga udahlah Kak, karena memang kita sama-sama keras. Saya mengakui saya juga pertahankan apa yang saya pahami, dan juga di sini dikatakan sebenarnya mereka sama-sama tahu bahwa Paulus sebenarnya tidak mengajarkan ajaran yang tidak tepat. Kita harus tadi highlight di kalimat terakhir kan Kak, yang dia tetap mengajarkan Taurat Tuhan. Tapi karena kakak sudah memahami itu, dan juga tadi yang saya bilang, sunat kakak boleh tunggu dulu nggak? Saya tadi menunggu kakak selesai berbicara soalnya. Oke, baik. Iya, sebentar. Silakan. Ya Kak. Saya juga ada kegiatan, saya mau izin untuk mengakhiri, jadi saya mau tolong izinkan saya kasih statement terakhir. Silakan. Nanti kakak silakan berbicara setelah ini. Seperti yang tadi saya sudah bilang, sunat pada dasarnya akhirnya sudah berubah menjadi suatu adat istiadat dan bukan lagi hukum perjanjian antara Tuhan dan umat pilihannya, karena Tuhan sudah membuka kesempatan kasih karunia itu kepada semua orang akhirnya untuk langsung datang kepada Tuhan melalui dia mati di kayu salib. Pertama itu sunat. Yang kedua, tadi pemahaman tentang Paulus menggantikan sebenarnya sudah dimention di akhir. Kalau misalnya pada nyatanya kamu telah tetap menyampaikan firman Tuhan atau Taurat Tuhan. Dan emang dia tetap mentahirkan diri, karena menurut saya kita semua perlu untuk tetap mentahirkan diri Kak. Bahkan pada saat itu dia datang ke bait Allah. Dia perlu datang ke bait Allah dan mentahirkan dirinya, karena setiap orang tetap berdosa. Sekalipun kita seorang rasul, sekalipun kita adalah umat Tuhan, setiap orang tetap melakukan dosa dan penting untuk melakukan pentahiran diri. Tapi kalau misalnya menurut kakak persepsi kakak seperti itu, ya semangga seperti itu, silakan kakak pikirkan dan persepsikan seperti itu. Saya mohon izin untuk undur diri, dan kira semoga diskusi ini dapat semakin membuka kita dan kita dapat semakin rendah hati untuk mendengar pandangan orang lain juga. Terima kasih kakak, Tuhan berkati. Oke, silakan. Jadi kalau Anda masih bisa mendengarkan saya, Anda sebenarnya sedang ingin menyembunyikan sesuatu di data tersebut, data 24-nya di Kisah KPR 2 itu, 21 itu. Di situ dikatakan, bawalah mereka bersama-sama dengan engkau, lakukanlah pentahiran dirimu bersama-sama, dirimu bersama-sama dengan mereka. Dan tanggunglah biaya mereka sehingga mereka dapat mencukurkan rambutnya. Maka semua orang akan tahu bahwa segala kabar yang mereka dengar tentang engkau sama sekali tidak benar. Apa iya itu tidak benar? Itu kabar benar kalau Paulus itu menanggalkan hukum sunat. Cuman ini penatua, supaya Paulus ini diselamatkan, maka penatua mengajarkan, lakukan ini supaya kau nggak dibunuh oleh orang-orang di sini. Tahirkan dirimu cepat, pertobatkan dirimu cepat, supaya mereka tidak menganggap bahwa apa yang kau lakukan di luar sana itu betul. Itu real tertulis di kitab saudara. Paulus sedang diajarkan untuk memanipulasi keadaan di luar sana. Kami telah mendengarkan tentang engkau, bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain untuk melepaskan hukum Musa. Makanya di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5 dikatakan, Paulus ini adalah penyakit sampar yang telah menyesatkan orang-orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan dia adalah tokoh dari Kristianos atau Kristen. Dia adalah penyesat yang menyesatkan orang-orang Yahudi. Itu tertulis dalam kitab KPR 24 nomor 5. Makanya ketika dia kembali ke Yerusalem, dia bertobat.
Silakan aja dengan pendapat saudara yang pada intinya adalah 10 detik terakhir dari saya sebelum Anda turun. Yang pada intinya adalah hukum Taurat itu hanya milik kepunyaan Bani Yakub. Tetapi karena dia adalah serigala, dia bagi-bagikan kepada orang Indonesia juga hukum Taurat itu. Meskipun hukum Taurat itu hanya dijadikan sebagai simbol, sebagai aksesoris pelengkap penderita. Tidak dijalankan, tidak dipraktekkan, tidak diamalkan. Hanya buah-buah saja, hanya bumbu-bumbu saja untuk melengkapi ajarannya. Jadi Torah hanya dipakai untuk menjual ajaran dia. Sedangkan Torah itu tidak dipraktekkan. Buktinya, Galatia 2, nomor 16, nomor 21, Paulus mengatakan tidak ada orang yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Jika sekiranya ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Yesus. Galatia 5, nomor 2, nomor 4, nomor 3, nomor 4. Yesus Kristus, kamu lepas dari kasih karunia. Barang siapa yang menyunatkan dirinya, maka engkau akan lepas dari kasih karunia. Yesus tidak berguna bagimu jika engkau menyunatkan dirimu. Aku berkata kepadamu untuk yang kedua kalinya, barang siapa yang menyunatkan dirinya, maka Yesus Kristus tidak berguna baginya. Jikalau engkau mengharapkan ada kebenaran oleh hukum Taurat, engkau lepas dari kasih karunia. Paulus jagonya. Paulus itu orang terdidik, dia orang Farisi yang ahli di dalam bidang mentafsirkan isi kitab Torahnya Bani Israel. Itu data. Sekarang Anda baca, silakan Anda baca habis ini. Galatia 5, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Galatia 2, nomor 16, nomor 21. Roma 3, nomor 7, dan seterusnya. Kolose 2, nomor 16, dan seterusnya. Anda lihat bagaimana Paulus merubah hukum Tuhan menjadi hukum dirinya sendiri. Dia yang membuat hukum setelahnya. Hukum Tuhan dibatalkan dulu, habis itu dia bikin hukum sendiri. Nah, maka muncul pertanyaan, apakah rasul utusan Tuhan atau rasul utusan iblis yang merubah firman Tuhan? Saya kira begitu dari saya, saudari. Nanti kalau misalnya masih penasaran, boleh di lain waktu. Kalau tidak ada kegiatan, naik di komal saya. Saya selalu live kok. Silakan. Oke Bang ya, terima kasih Bang ya. Makasih anak muda. Closing Makasih. statement dari saya aja. Ya karena kan di sini semua pengikut Abang. Jangan sampai Iya. dari ajaran Bang Zuma ini, ajaran Bang Zuma ini hanya mendengar dari Bang Zumanya, tapi pengikut-pengikut yang nonton tidak membaca Alkitab. Saya juga sebagai umat Kristen, saya juga akan mempelajari Al-Quran. Kalau memang Silakan. ajaran orang-orang yang pengikut itu mengajarkan Al-Quran, bagaimana saya juga harus ikuti. Bukan hanya Bang Zuma bilang itu, jadi pengikutnya semua di sini mengikuti tersebut. Jadi kalau bisa, yang lain juga di sini 9.000 orang membeli Alkitab, membaca Alkitab juga. Jangan hanya dari Bang Zuma sendiri yang mendengar, jadi semua percaya. Jadi kalau bicara juga saling menghargai, jangan saling ketawa begitu. Jadi saya datang di tempat ini hanya ingin sharing satu dengan yang lain. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, karena semua agama tidak ada mengajarkan kesalahan, semua agama mengajarkan hal-hal yang baik. Jadi sekian dari saya Bang, terima kasih. Tuhan memberkati. Makasih, silakan. Makasih anak muda. Oke, teman-teman Kristen yang lain, silakan ajukan permintaan yang pada intinya ketika Anda membaca Bible dengan menggunakan akal, maka Anda akan sampai kepada pintu hidayah. Pakai akal tapi ya, bukan pakai doktrin, belum pakai dogma. Maka Anda akan sampai kepada pintu hidayah. Itu aja. Halo, semangat siang teman-teman. Ya, siang. Cuma Iya, silakan buka kamera. Silakan teman-teman Kristen buka kamera untuk Gini. kita diskusi. ini debat Iya. offline apa online cuma? Ini online. Kalau saya offline, saya pasti akan buka wajah. Ini kan online. Ya, nggak ada aturan online itu harus buka wajah. Sama seperti kita diskusi di Offline aja bang, cari tetangga, ajak mereka diskusi di pos ronda atau di pos kamling. Ini memang khusus untuk online, di mana online itu kita harus buka wajah. Ya, saudari Harmoni aja yang cantik begini berani kok buka wajah. Masa Anda yang jelek begitu nggak berani? Kok nggak ada yang berminat, nggak akan ada yang jatuh cinta, muka seperti itu, toples. Ini adik cantik begini berani kali bunga. Kalah bapak itu tadi. Halo saudara Gerard, iya selamat siang.
Siang, Abang. Buka kamera, silakan kalau Kristen. Oke. Makasih. Halo Saudara Effendi. Cuma Mantap kali, Bah. Ini bagus nih. apa tadi bang? Iya. Bagus. Jadi gini, terkait dengan utusan Tuhan. Utusan Tuhan itu menguatkan hukum Tuhan, kan itu udah pasti itu kan ya. Menguatkan hukum Tuhan yang datang kepada sebuah kaum atau satu kaum. Bukan malah menghapus hukum itu. Nah, pola yang diajarkan oleh Paulus itu justru menghapus hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel sebagai perjanjian kekal Tuhan. Abang Dirubahnya. Juma lagi ceramah. Abang Juma ini lagi ceramah atau bagaimana sih? Itu saya sedang bernarasi untuk ditanggapi. Untuk ditanggapi. Berdasarkan dengan apa yang tertuang di dalam Galatia 5, Galatia 2. Masalahnya Paulus apa? sedang menanggalkan hukum Tuhan yang datang kepada kaum Bani Israel sebagai perjanjian kekal. Bagaimana Anda menyikapi hukum Tuhan dihapuskan oleh Paulus? Silakan. Ini sedang diskusi atau bagaimana ini? Atau lagi ceramah? Jangan lebay, Boti. Saya kan udah memberikan kesempatan kepada Anda, Bot. Apa itu pengajaran Ya gini ya, Bang Suma ya. Bang Suma itu Udah, diam dulu, Effendi. interpretasinya jangan langsung diterapkan begitu. Jadi kitanya bingung ini. Jadi mau nanggapnya gimana? Iya. Jadi pada Enggak, waktu saya- bernarasi itu sudah menerapkan interpretasinya sendiri. Jadi kita Nah, jadi sekarang Anda tinggal menjelaskan inti dari pernyataan saya. Apakah ada yang keliru bahwa Paulus itu adalah rasul, tapi kenapa dia menghapus hukum Tuhan? Kalau dia rasul Tuhan. Kalau dia rasul iblis boleh. Tapi kan katanya rasul Tuhan, kan begitu adanya. Bang Suma. Sekarang Anda terangkan bagaimana Paulus adalah rasul Tuhan yang menghapus hukum Tuhan. Silakan. yang dimana yang namanya Paulus menghapus apa namanya itu hukum Tuhan mana? Di mana kok ada kesimpulan bahwa Paulus menghapus itu yang mana sih? Galatia 5 nomor 2, nomor 3, nomor 4. Coba bacakan, Bang. Anda yang baca. Loh, saya tidak bisa, abang aja bacakan, saya Oh, bacakan. enggak ada Roh Kudus berarti pada diri Anda. Nah, jangan ngeles, Bang, dibacakan. Sesungguhnya, dengarkan. oke. Sesungguhnya aku Paulus. Ya. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kau menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak berguna bagimu. Jika kau menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak berguna bagimu. Nomor 2. Nomor 3-nya dikatakan, sekali lagi aku katakan kepadamu, setiap orang yang menyunatkan dirinya, dia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Yang keempat, kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Jika kamu mengharapkan ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka kamu keluar dari kasih karunia. Pertanyaan saya, menurut saudara, apakah ada kebenaran oleh hukum Taurat? Oh, ada. Anda keluar dari kasih karunia. Tidak. Bantah Paulus, bantah Paulus. Paulus mengatakan itu. Kalau Anda mengatakan ada kebenaran oleh hukum Taurat, Anda keluar dari kasih karunia. Anda lepas dari Kristus Yesus. Itu dalil. Mana yang betul? Oke, saya Hukum jawab ya. Hukum Taurat itu ada kebenaran atau tidak ada? Ada kebenaran. Nah, Anda lepas dari kasih karunia. Tidak. Tuh, dalilnya begitu. Bang, abang lupa bahwa Yesus itu di dalam Injil Matius mengatakan tidak mengubah hukum Taurat tapi menggenapinya. Yesus, ini Paulus. Nah, makanya Yesus oke. Ya. Yesus oke. Ini yang Paulus gimana? Oke, nah Paulus itu mengatakan itu tuh karena hukum Taurat itu sudah digenapi, Bang. Digenapi maksudnya dihapuskan. Enggak. Seketika digenapi hukum Taurat itu tak ada kebenaran gitu. Bang,
Digenapi itu bukan mengganti atau mengubah, Bang, tapi menggenapi. Tapi menghapus. Tidak. Menghapus. Anda jangan interpretasi sendiri. Loh. Coba barang siapa yang menyunatkan dirinya, Yesus Kristus tidak berguna baginya. Ya. Apa tuh maksudnya? Apa maksudnya itu, Bang? Oke, saya jawab ya, dengerin ya, Bang. Iya. Maksudnya Begini. apa itu? Iya. Hukum Taurat itu diberikan pada Musa, itu adalah hukum materialistik ya, hukum materialistik. Nah, kemudian ketika Yesus datang menggenapi hukum Taurat itu digenapi menjadi hukum roh, yaitu hukum cinta kasih, karena Allah itu roh. Maka apa yang ada di dalam hukum Taurat itu kemudian sudah digenapi, misalnya masalah sunat. Kalau di dalam hukum materialistik Musa yang namanya sunat itu dipotong kulupnya. Nah, pada waktu dia digenapi itu karena urusannya kembali pada Allah yang roh, maka yang disebut sunat itu bukan lagi sunat materialistik roh. Coba di mana firman Tuhannya menyatakan itu? Silakan. Menyatakan apa? Yang barusan Anda katakan bahwa perjanjian kekal sunat itu batal atau berubah. Bang, di mana? tidak ada yang membatalkan perjanjian sunat. Yang membatalkan siapa? Loh, tadi Anda mengatakan bahwa itu sudah digenapi dengan catatan membolehkan apa yang dikatakan oleh Paulus, betul? Anda memberikan legitimasi. Saya, Bang. Anda memberikan legitimasi. Pernyataan saya jelas bahwasanya Paulus mengatakan Yesus Kristus tidak berguna bagimu jikalau kamu menyunatkan dirimu. Pertanyaan saya, apakah ini membolehkan orang bersunat atau tidak membolehkan? Bang, yang namanya sunat sudah digenapi, bukan lagi sunat materialistik, Bang. Bukan sunat kulub lagi, tapi sunat hati, sunat roh, Bang. Saya ulang lagi. Saya ulang lagi. Okay. Apabila engkau menyunatkan burungmu, kelaminmu, Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Betul. Saya kasih pilihan kepada Anda. Anda sunat kulub atau Yesus Kristus tidak berguna bagi Anda. Anda pilih mana? Karena pilihan yang Anda berikan itu pilihan yang salah, dari interpretasi yang salah. Loh, kok salah? Kalau kau menyunatkan, dengar Bang, dengar. Kalau kamu menyunatkan dirimu, Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Anda pilih mana? Menyunatkan diri atau Yesus Kristus tidak berguna bagi Anda? Atau sebaliknya? Atau sebaliknya, Anda tidak bersunat, Yesus Kristus berguna. Mana yang Anda pilih? Interpretasi yang kamu berikan salah. Jadi yang benar yang mana? Oke, saya terangkan ya. Nih dengerin. Oke. Hukum Taurat itu memang ada. Jangan ke Taurat lagi. Sunat. Hukum Taurat. Sunat yang saya bilang. Jauh usah kamu melebar kemana-mana, penipu. Oke. Sunat kulub itu hukum kekal, perjanjian kekal. Jangan ke Taurat. Ya, itu hukum kekal, ya. Yang dimaksud di situ adalah sunat kulub, kan? Ya, jawab. Kekal enggak? Oke, jawab. Sudah. Itu hukum sunatnya sunat kulub, kan? Kekal tidak? Kekal. Nah, kalau kekal selama-lamanya atau tidak? Tapi ada yang digenapi, itu ada penggenapannya, Bang. Saya ulang lagi. Saya ulang lagi. Bentar. Hukum kekal dibatalkan oleh Tuhan atau dibatalkan oleh iblis? Tidak ada yang dibatalkan. Sekarang apakah orang Kristen masih sunat wajib kekal atau tidak? Masih. Berarti orang Kristen wajib sunat? Betul. Wajib? Betul. Wajib atau tidak? Wajib. Berarti Yesus Kristus tidak berguna bagi Kristen. Kalau kita sunatnya sunat kulub. Perjanjian kekal. Dengarkan. Perjanjian kulub itu kekal atau tidak? Yang kekal itu perjanjian sunatnya, Bang. Iya, perjanjian kulub itu, perjanjian sunat kulub itu. Bang, sunatnya. Maksudnya apa itu kalau sunatnya? Yang menjadi kekal itu, yang kekal itu adalah hukum sunatnya, bukan hukum kulub, bukan masalah hukumnya, Bang. Hukum sunat itu maksudnya potong apa? Bang, yang sunat itu pada waktu sebelum digenapi itu sunatnya sunat material, namanya yang disunat adalah hukumnya. Bagaimana moderator? Iblis ini masih dipertahankan atau gimana ini iblisnya?
binatang. Binatang yang dikasih roh sehingga dia bisa bicara. Pelintir. Pelintir terus. Sunat kekal, kekal. Ternyata ujung-ujungnya dalam hatinya mengatakan sunat rohani. Padahal perjanjian kekal itu adalah sunat kulub. Wah, kelompat turun-turun aja terus aku. Benar-benar lah ini umat-umatnya Paulus ini betul-betul memangnya. Benar-benar. Ini Boti, Bot. Saya tanya sama Boti. Apakah sunat kulub Apakah sepantasnya sunat kulub cari hal demikian? apakah sunat kulub itu kekal atau tidak? Jawab. Jawab. Apakah sunat kulub itu kekal atau tidak? Tolong moderator, kalau yang cuman modal ngeyel ban karet nggak usah dinaikkan. Pening saya. Saya nggak mau mendengarkan. Oi, ngapain kamu bisa suka? Perjanjian kekal sunat kulub atau tidak? Apa yang kau bilang itu? Gak ngerti saya. Oh ya udah, kau di bawah. Ngapain kau Boti naik ke sini, Bot? Ngapain kau ke sini kalau kau tidak ngerti? Tolong ya teman-teman, kalau cuma naik untuk ngeyel, keras kepala, nggak mau mendengar, cuman baca tafsir, baca Google, saya nggak mau diskusi dengan. Bukannya saya tidak ini. Capek menjelaskan kepada orang yang modal lutut. Jadi yang membatalkan hukum Tuhan itu hanya iblis. Iblis mengatasnamakan dirinya sebagai utusan Tuhan. Dari apa? Katolik, Protestan? Protestan Banjuma. Protestan, baik. Sudah dengar tadi paparan saya mungkin? Belum. Baru masuk lagi tadi nih. Oke. Aduh, Rajin. Aku malu sama Bang Zuma, anjir. Gue ngefans banget sama lu, Bang. Sumpah. Kayaknya aku sama Bang Zuma satu kota deh. Bukan. Aku di Dubai, Manada. Aku di kali ini di Kuta nih. Di Kuta. Kirain di California. Adek ini masih rajin baca Bible? Enggak, Bang. Oh enggak. Enggak terlalu rajin, tapi pengen belajar ilmu agama dan tauhid sama Bang Juma. Belajar tauhid. Kristen kok belajar tauhid? Iya toh. Nanti syahadat lagi. Ya nggak apa-apa. Emang niatnya pengen masuk Islam rencana. Wow. Aku udah hampir tiap hari loh nonton Bang Juma. Dan itu benar-benar membuktikan. Kemarin juga ada juga kemarin juga ada pendeta wanita kemarin tuh, bukan pendeta sih, apa sih namanya tuh, dia juga udah menerangkan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Oh, Masya Allah, luar biasa. Makanya aku tadi kan DM Bang Juma, terus Bang Juma balas, terus aku malu balasnya lagi. Kok bisa gitu? Iya malu, aku malu. Ya udah, sekarang buka kamera, tanya apa yang ingin adik ini tanya, silakan. Aduh gimana ya? Enggak, aduh sumpah malu banget Bang. Pengennya tuh kalau begini-begini kan pengennya tuh kayak pengennya berdoa aja sharingnya gitu biar orang nggak tahu gitu. Oh boleh, nanti ya, DM saya berarti tukaran nomor HP juga boleh. Nanti ya, saya arahkan kepada tim saya. Umur berapa tahun? Aku Batu Bang, aku stay di Jakarta. Oke. Oh di Jakarta. Oh, ya. Oke, aman lah itu kalau gitu. Iya, Papa Manado. Orang tua Manado. Iya, Mama Bugis. Hati-hati kok ngomong Bugis. Hati-hati ngomong Bugis. Orang Bugis itu. Mamaku Bugis Bone, keturunan Palaka katanya. Waduh. Oh, kamu Kok bisa? Iya. Serius itu? Iya. Waduh. Ada hubungan darah lagi denganku. Wah, bahaya ini. Aku ada marga Andi dari Mama. Tapi aku nggak pakai Andi. Oke, Meja. Bang, aku malu Bang. Bang, nanti aja lah. Nah, ini DM juga nih. Ini orang Bone nih. Yang naik nih, Ketua Apologet Islam Indonesia. Nanti ketemu di Jakarta. Malu dia. Nanti boleh ajak, kita ajak di sini aja. Boleh. Sharing sama kawan siap aja di sini. Iya, orang Bone masalahnya, orang tuanya orang Bone. Aduh, Mas Iri keseding.
Alamak. Andi lagi namanya. Andi lagi, aduh, Mang Ras yang kata Ras. Tapi alhamdulillah beliau ternyata yang DM saya. Insya Allah. Memang ada beberapa teman-teman yang mend-DM saya, ada dari Flores, ada dari Manado, kemudian dari Papua juga ada, dari Medan juga ada, bahkan ada yang di luar negeri yang kerja menjadi tenaga kerja di luar. Tapi saat suntuk dia mendengarkan Apologet Islam Indonesia, dan di saat itu juga dia melihat bagaimana kehidupan orang di luar dibandingkan dengan saudara-saudaranya Islam di Indonesia, katanya sangat jauh. Makanya Bang Suma saya ingin belajar gitu. Saya ingin belajar tentang Islam. Iya, boleh itu kan dah Iya. yang tadi itu si Andi tadi itu nanti kasih WA aku aja kan dah biar kami yang proses di sini. Siapa tahu bisa kita ajak ngopi-ngopi kan. Siap. Baik adikku, baik. Mudah-mudahan bisa ada pengaruh baik Iya, juga. Nanti aku ajak juga kawan-kawan pusat yang lain insyaallah. Jadi temui beliau dulu, nanti kalau saya di Jakarta baru kita ngopi bareng sama-sama. Oke, siap kan aku. Oke kan Siap. dah. Aku izin di bawah kan dah. Baik. Standby di bawah. Makasih Dinda, makasih Dinda, sedikit lagi Ya, asar. kan aku ya.